Selamat datang di di kulik-kulik kulik-kulik sejarah bersama sejarah kita. bersama kita. Perkenalkan, aku Jordan Alexandro atau bisa dipanggil Daniel. Dan aku, Muhammad Andaru Sanarabia, yang biasa dipanggil Daru. Jadi, hari ini kok kita mau bahas sejarah apa? Aku penasaran, nggak ngerti kenapa Jepang yang awal yang nggak pernah ikut campur urusan dunia tiba-tiba bisa jadi penjelajah. Itu gimana ceritanya sih? Oh, oke, oke. Boleh nih. Ini cerita menarik. Tapi panjang kok. Kita ringkas aja ya. Jadi gini, awalnya Jepang itu menerapkan kebijakan Sakoku alias menutup diri dari dunia luar selama lebih dari 200 tahun. Lah, kenapa harus segitunya? Nggak bosan apa hidup dalam gelembung sendiri? Sebenarnya ini kebutuhan politik kok. Waktu itu Jepang baru aja kelar perang saudara yang panjang banget. Terus Shogun Tokugawa yang jadi pemenangnya itu naik ke puncak kekuasaan. Nah, mereka takut pengaruh asing itu bakal bikin kekacauan lagi. Tapi kalau nutup diri kayak gitu, gimana mereka bisa berkembang? Nah, itu dia. Jepang menjadi stagnan sementara negara-negara lain yang di luar itu berkembang pesat. Jepang masih jalan di tempat. Mereka itu cuma dagang sama Belanda. Itu pun terbatas di satu pelabuhan, pelabuhan Dejima. Kayak orang yang diam-diam ngintip dunia luar, tapi pura-pura nggak peduli. Nah, bener sih, bisa bilang kayak gitu. Tapi akhirnya mereka nggak bisa terus-terusan kayak gitu. Kenapa? Jelas karena Amerika datang. Pada tahun 1893, Commodore Matthew Perry dari Amerika datang ke Jepang dan bawa kapal perang dan maksa Jepang buat buka pelabuhan untuk mereka dagang. Terus Jepang bisa nolak nggak? Ya nggak bisa lah, Jepang itu sadar teknologi mereka udah jauh ketinggalan. Kalau mereka nolak bisa-bisa langsung dihajar nih. Akhirnya mereka itu tanda tangan konvensi Kanagawa tahun 1854. Nah, pada itu tuh mereka jadi mulai buka diri. Oh, ini kayak situasi di mana orang yang udah lama menyendiri tiba-tiba dipaksa keluar rumah dan kaget lihat dari dunia luar. Betul-betul kayak gitu sih, kayak kira-kira. Nah, Jepang itu awalnya kaget, tapi mereka cepat sadar kalau mereka harus berubah biar nggak dijajah. Makanya mereka mulai restorasi Meiji tahun 1868. Nah, ini bagian Jepang yang tiba-tiba menjadi negara maju kan? Betul-betul mereka ngirim orang buat belajar ke Eropa, ke Amerika untuk mempelajari reformasi, sistem pemerintahan baru, baru bangun industri, modernisasi militer, dan bikin sistem pendidikan baru. Cepet banget ya. Kayak nge-cheat dalam game buat langsung jadi negara kuat. Bisa bilang gitu sih. Tapi dalam waktu beberapa dekade, Jepang yang awalnya tertutup itu langsung jadi negara maju dan bisa bersaing sama negara-negara Barat. Tapi kalau udah maju gitu, Tapi kalau udah maju, kenapa malah jadi agresif dan menjajah? nah ini nih bagian pelapis. Jepang itu tuh lihat negara-negara Barat punya koloni dan mereka sadar nih kalau mau tetap kuat mereka juga harus punya wilayah sendiri. Jadi mereka mulai perang buat nambah wilayah. Ya, mereka perang lawan Cina di perang Sino-Jepang itu dari tahun 1894 sampai 1895 dan mereka pun menang. Tapi mereka tuh perang lagi nih lawan Rusia di perang Rusia-Jepang pada tahun 1904 sampai 1905 dan menang lagi. Wah, Jepang bisa menang lawan Rusia. Itu pasti bikin mereka makin percaya diri. Aduh, banget. Dari situ tuh Jepang makin agresif. Mereka mulai ekspansi ke Korea, Manchuria, dan akhirnya ke Asia Tenggara.
Nah, ini yang gue penasaran. Kok Jepang bisa sampai ke Indonesia? Ini, waktu Perang Dunia Kedua, Jepang itu butuh sumber daya buat perang. Indonesia waktu itu dikuasai Belanda, punya minyak dan bahan mentah yang mereka butuhin. Jadi, Jepang nyerang Indonesia untuk mengambil rempah-rempah. Iya dong, jadi pada tahun 1942, Jepang itu ngusir Belanda dari Indonesia. Tapi meskipun begitu, awalnya mereka bilang nggak mau membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Ternyata mereka malah menjajah dan eksploitasi sumber daya di sini. Termasuk kerja paksa. Iya, betul banget. Sistem pro-Musha. Rakyat dipaksa kerja berat tanpa upah dan yang akhirnya menyebabkan mereka itu banyak meninggal atau wafat. Wah, jadi Jepang awalnya takut dijajah, terus modernisasi jadi kuat. Lalu malah ikut-ikutan menjajah. Persis banget kayak gitu kok. Jepang tuh ya kayak anime ya sih. Karena topis gila, dari underdog nih, dari paling bawah. Terus jadi protagonis, pura-pura baik. Malah jadi orang jahatnya jadi antagonis. Gila sih. Ini kayak karakter anime yang awalnya lemah, terus kena training art, jadi overpower, terus malah jadi bos terakhir. Bener banget nih. Jepang itu bener-bener contoh negara yang bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Jadi kesimpulannya, Jepang awalnya cuma negara tertutup. Lalu mereka sadar kalau harus berubah. Terus mereka berkembang pesat, tapi akhirnya mereka malah jadi agresif dan ikut menjajah negara lain. Betul banget. Ini nih jadi bukti kalau sejarah itu penuh dengan kejutan. Berarti kalau mau belajar dari Jepang, kita harus bisa cepat beradaptasi, tapi jangan sampai berubah jadi penjahat ya. Ya, iyalah, masa kita mau jadi penjahat. Oke, oke deh. Ya. Ini seru banget. Next time kita mau bahas sejarah apa lagi nih? Sejarah apa ya? Teman-teman jangan lupa komen ya di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe guys. See you. See you.